Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta outdoor activity. Di video kali ini saya mau nempatin janji untuk bahas surat dari teman di tahun 2070 yang sempat tertunda karena saya harus ikut beberapa kegiatan dan harus garap video kegiatan tersebut. Oke, biar nggak kelamaan, kita mulai aja kayak biasa. Amaman, amaman, amaman. أماما 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 جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا أعيدوا. Oke, pertama saya info dulu kalau surat dari teman di tahun 2070 ini tentu bukan surat dalam bentuk sebenarnya, bukan surat yang real, tapi ini sebuah surat imajiner atau surat bayangan yang dibuat oleh seseorang bernama Ria. Nanti saya tampilkan aja slide-nya biar lebih jelas. Jadi ini bukan dari bahasa Indonesia tapi ada dari bahasa luar yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti lebih lengkap siapa penerjemahnya ada di akhir video ini. Makanya tonton sampai habis. Tapi walaupun surat ini hanya imajinasi, sama saya kelihatan kayak yang real gitu, kayak yang masuk akal. Karena saya lihat ini diangkat dari rasa khawatir Ria sebagai pembuat surat ini em, terhadap kondisi alam atau kondisi lingkungan, kondisi bumi di tahun mendatang berdasarkan kerusakan yang nampak sekarang. Sekarang dalam artian ketika surat ini dibuat, dan surat ini sempat viral sekitar tahun 2007 ya, jadi buat teman-teman yang usianya udah 25 tahun ke atas, kayaknya pernah ngalamin zaman waktu surat ini viral. Dan buat teman-teman yang usia 20 tahun ke bawah atau di bawah 25 tahun, kemungkinan belum tahu surat ini. Dan bahkan di tahun 2007 pun, kerusakannya sudah terlihat mengkhawatirkan, makanya Ria sampai membuat surat ini. Oke, biar cepat paham, langsung aja bahas ke slide pertama. Aku hidup di tahun 2070. Aku berumur 50 tahun, tetapi kelihatan seperti sudah 85 tahun. Aku mengalami banyak masalah kesehatan, terutama masalah ginjal, karena aku minum sangat sedikit air putih. Aku pikir aku tidak akan hidup lama lagi. Sekarang, aku adalah orang paling tua di lingkunganku. Gak usah dijelasin secara rinci, kita udah tahu kalau sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, dan ketika nggak ada air, maka penyakit pun otomatis bisa berdatangan. Dan kalau di sini kan masalah ginjal, ya kita juga tahu bahwa untuk menjaga kesehatan ginjal kita perlu minum air putih dengan cukup, dan di sini kondisinya lagi kurang, bahkan kurang banget. Masalah ginjal, bahkan kurang banget. Aku teringat di saat aku berumur 5 tahun, semua sangat berbeda. Masih banyak pohon di hutan dan tanaman hijau di sekitar. Setiap rumah punya halaman dan taman yang indah, dan aku sangat suka bermain air dan mandi sepuasnya. Sekarang kami harus membersihkan diri hanya dengan handuk sekali pakai yang dibasahi dengan minyak mineral. Bahkan ini nggak pakai air ya, dibasahinya pakai minyak. Buat ngejaga, mungkin buat ngejaga kelembaban tubuh, biar nggak terlalu pengaruh karena kering, entahlah ya. Tapi kalau dilihat sini kan, saat aku berumur 5 tahun berarti 5 tahun, sekarang dia 50 tahun, berarti ini 45 tahun sebelum tahun 2070, yaitu tahun 2015. Ya, kita lihat emang 2015 hutan masih banyak. Bahkan di 2019, sekarang 2020, hutan tambah sedikit, dan ya, lihatlah ya akibatnya ya. Ngeri. Sebelumnya rambut yang indah adalah kebanggaan semua perempuan. Sekarang kami harus mencukur habis rambut untuk membersihkan kepala tanpa menggunakan air. Karena ya ketika proses mandi pasti yang lebih banyak menghabiskan air itu saat keramas. Butuh lebih banyak air. Sebelumnya aku mencuci mobilnya dengan menyemprotkan air langsung dari keran ledeng. Sekarang anak-anak tidak percaya bahwa dulunya air bisa digunakan untuk apa saja.
Jangankan di tahun 2070 ya, di satu tahun yang sama aja, misalnya 2019 kemarin, ketika musim kemarau, itu hampir nggak percaya kalau ada air di sekitar gitu. Sampai-sampai nyesel beneran pas ada air itu. Kenapa nggak nyimpen aja buat musim kemarau? Jadi pas musim kemarau susah. Ini untuk di tahun yang sama. Dan kebayang kalau nanti di tahun 2070. Ngeri banget. Aku masih ingat sekali ada pesan yang mengatakan jangan membuang-buang air. Maksudnya menghamburkan ya. Tapi tak seorang pun memperhatikan pesan tersebut. Orang beranggapan air tidak akan pernah habis karena persediaannya yang tidak terbatas. Sekarang sungai, danau, bendungan, dan air bawah tanah semuanya telah tercemar atau sama sekali kering. Nih, seringnya kalau ada orang dikasih tahu jangan suka hambur-hambur air, itu suka ada yang bilang, lah, gua bayar air sendiri, ini air gua beli sendiri, nggak pakai uang lu, ngapain lu ngatur-ngatur gua, jangan pakai air banyak-banyak, kayak gitu kan. Terus kalau buat yang mungkin punya sumur bor, itu mereka hambur sendiri, sementara tetangganya sampai nggak kebagian. Ini kasusnya mungkin ya kayak di salah satu filmnya Mas Dandi Laksono yang judulnya itu Di Belakang Hotel. Jadi si hotel airnya melimpah, kemudian warga sekitar sampai nggak punya air. Asar nembe pindah nih ke 37 tahun sumur warga belum pernah mengalami kekeringan sama sekali, belum pernah sama sekali kering. Kalaupun kemarau panjang, itu air sedikit ditimba, ditunggu 5 menit. nih. Satu gayo nggak ada tuh mas. Cuma 1 sendok. Atau termasuk kondisi warga di sebagian daerah sekitar perusahaan air mineral yang mereka kesulitan air bersih, sedangkan si air mineral ini nyedot terus. Matahari masih bersembunyi saat anak-anak ini membersihkan diri di kamar mandi umum. Beberapa yang tidak mendapat tempat memilih empang untuk cuci muka dan gosok gigi. Ibu-ibu yang tak mau mengganggu anaknya yang bersiap sekolah memilih kamar mandi umum lain. Kamar mandi dengan dinding karung dan tanpa atap. Seperti tikus mati di lumbung padi, meski tinggal di desa yang kaya akan air, warga Babakan Pari justru kesulitan air bersih. Berada di antara Gunung Pangrango dan Gunung Salak, Cidahu merupakan kecamatan dengan air melimpah karena terletak tepat di cekungan air tanah Sukabumi. Cidahu kemudian menjelma, seolah bunga yang dikerubuti kumbang-kumbang perusahaan air minum dalam kemasan. Pada tahun 2010, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat mencatat, setidaknya ada 102 perusahaan yang memanfaatkan air tanah di Kabupaten Sukabumi, mulai dari perusahaan garmen hingga perusahaan air minum dalam kemasan. Beberapa perusahaan ini merupakan penghasil produk minuman yang dikenal luas. Di Kecamatan Cidahu saja, terdapat 3 perusahaan raksasa yang mengambil air tanah secara masif. PT Golden Mississippi Tirta Investama yang mengambil air tanah untuk Aqua Danone, Amerta Indah Otsuka yang menyedot air untuk Pocari Sweat, dan PT Indolacto produsen Indomilk. 3 perusahaan raksasa ini menyedot 48% atau hampir separuh dari total pengambilan air tanah di Sukabumi. Nah, sekarang sungai, danau, bendungan, dan air bawah tanah semuanya telah tercemar atau sama sekali kering. Di tahun 2019 kemarin, sampai wilayah Bandung
susah air, bahkan nggak ada air daripada air. Bahkan di sumber airnya di situ Cileunca udah sampai habis. Makanya saya bilang surat ini realistis walaupun cuma imajinasi. Pemandangan sekitar yang terlihat hanyalah gurun-gurun pasir yang tandus, infeksi saluran pencernaan, kulit, dan penyakit saluran kencing sekarang menjadi penyebab kematian nomor 1. Ya kalau udah nggak ada air lagi, mati. Mungkin di Indonesia sekarang belum kelihatan ya. Atau mungkin udah ada yang kelihatan pas kemarau kayak Padang. Kayak gurun pasir yang tandus. Tandusnya iya, tapi kalau kayak gurun pasir, saya belum tahu. Industri mengalami kelumpuhan, tingkat pengangguran mencapai angka yang sangat dramatis. Pekerja hanya dibayar dengan segelas air minum per harinya. Nah, industri mengalami kelumpuhan karena banyak industri itu yang nggak bisa jalan tanpa air. Pekerja hanya dibayar dengan segelas air minum per hari, kayaknya sekarang belum ada. Tapi secara logika, ketika orang nggak punya air di rumah, misalnya orang itu tetap dibayar dengan uang, pasti uangnya untuk dipakai beli air. Mungkin kayak gitu ya penjelasan logisnya ya. Nggak tahu kondisi nanti apa emang bakal bener kayak gini atau enggak. Banyak orang menjarah air di tempat-tempat yang sepi. 80% makanan adalah makanan sintetis. Sekarang udah banyak makanan sintetis. Walaupun ya orang menjarah air di tempat yang sepi, saya ini belum nangkep. Belum tahu lah kayak gimana kondisinya. Sebelumnya, rekomendasi umum untuk menjaga kesehatan adalah minum sedikitnya 8 gelas air putih setiap hari. Sekarang, aku hanya bisa minum setengah gelas air setiap hari. Susah bayanginnya lah. Sejak air menjadi barang langka, kami tidak mencuci baju. Pakaian bekas pakai langsung dibuang, yang kemudian menambah banyaknya jumlah sampah. Kami menggunakan septic tank untuk buang air, seperti pada masa lampau, karena tidak ada air. Jadi yang orang BAB, gali lubang, langsung ke septic tank. Orang nggak cuci baju, karena daripada buat nyuci, mending buat minum. Manusia di zaman kami kelihatan menyedihkan. Tubuh sangat lemah, kulit pecah-pecah akibat dehidrasi, ada banyak koreng dan luka akibat banyak terpapar sinar matahari karena lapisan ozon dan atmosfer bumi semakin habis. Tentu ini ada kaitannya dengan polusi ya. Lapisan ozon semakin habis. Karena keringnya kulit, perempuan berusia 20 tahun kelihatan seperti telah berumur 40 tahun. Para ilmuwan telah melakukan berbagai investigasi dan penelitian, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Manusia tidak bisa membuat air. Sedikitnya jumlah pepohonan dan tumbuhan hijau membuat ketersediaan oksigen sangat berkurang, yang membuat turunnya kemampuan intelijensi generasi mendatang. Sampai nggak ada lagi ilmuwan yang bisa nyari jalan keluar. Ini gimana manusia mau bikin air? Manusia nggak bisa bikin air. Manusia nggak bisa bikin udara. Manusia nggak bisa apa-apa tanpa izin dari Allah. Nggak bisa bikin air. Makanya itu yang jadi pelajaran juga buat kita, ketika ada air harus dihemat benar-benar, dipakai secukupnya. Morfologi manusia mengalami perubahan yang menghasilkan anak-anak dengan berbagai masalah defisiensi, mutasi, dan malformasi. Pemerintah bahkan membuat pajak atas udara yang kami hirup. 137 meter kubik per orang per hari, atau 31,102 galon. Orang miskin udah cukup banyak yang nggak bisa makan. Apalagi buat beli udara. Bagi siapa saja yang tidak bisa membayar pajak ini akan dikeluarkan dari kawasan ventilasi yang dilengkapi dengan peralatan paru-paru mekanik raksasa bertenaga surya yang menyuplai oksigen. Udara yang tersedia di dalam kawasan ventilasi tidak berkualitas baik, tetapi setidaknya menyediakan oksigen untuk bernapas. Umur hidup manusia rata-rata adalah 35 tahun. Beberapa negara yang masih memiliki pulau bervegetasi mempunyai sumber air sendiri.
kawasan ini dijaga dengan ketat oleh pasukan bersenjata. Air menjadi barang yang sangat langka dan berharga, melebihi emas atau permata. Ini kayak salah satu episode di anime One Piece ya. Jadi ada kawasan yang masih bagus lingkungannya, airnya bersih. Tapi ada kawasan lain yang airnya tercemar. Dan kalau mau ke kawasan yang enak, itu harus bayar. Dijaga sama tentara lah ya kalau digambar. Di sini di tempatku tidak ada lagi pohon karena sangat jarang turun hujan. Kalaupun hujan, itu adalah hujan asam. Tidak dikenal lagi adanya musim perubahan iklim secara global terjadi di abad 20 akibat efek rumah kaca dan polusi. Kami sebelumnya telah diperingatkan bahwa sangat penting untuk menjaga kelestarian alam, tetapi tidak ada yang peduli. Nah, ini di tahun sekarang ini banyak yang nggak peduli untuk kelestarian alam. Pembangunan aja alam jadi rusak. Pembangunan buat apa? Ya ini pembangunan untuk kesejahteraan. Alamnya nggak ada malah jadi bencana. Di mana yang sejahtera? Banjir, longsor di mana-mana. Lagian orang udah bisa hidup dengan alam, bisa dapat makanan dari alam, alamnya dihancurkan. Katanya untuk meningkatkan taraf ekonomi. Buat apa dapat uang kalau nggak ada yang dibeli? Uangnya punya, tapi yang dimakan nggak ada. Malah racun. Buat apa coba? Pada saat anak perempuanku bertanya bagaimana keadaan ketika aku masih muda dulu, aku menggambarkan bagaimana indahnya hutan dan alam sekitar yang masih hijau. Aku menceritakan bagaimana indahnya hujan, bunga, asiknya bermain air, memancing di sungai, dan bisa minum air sebanyak yang kita mau. Aku menceritakan bagaimana sehatnya manusia pada masa itu. Dia bertanya, "Ayah, mengapa tidak ada air lagi sekarang?" Aku merasa seperti ada yang menyumbat tenggorokanku. Aku tidak dapat menghilangkan perasaan bersalah karena aku berasal dari generasi yang menghancurkan alam dan lingkungan dengan tidak mengindahkan secara serius pesan-pesan pelestarian. Dan banyak orang lain juga. Aku berasal dari generasi yang sebenarnya bisa merubah keadaan, tetapi tidak seorang pun yang melakukan. Walaupun kalau sekarang masih ada yang melakukan, cuma sedikit. Dan dari sedikit itu sedang berusaha untuk dihilangkan. Sekarang anak dan keturunanku yang harus menerima akibatnya. Sejujurnya, dengan situasi ini, kehidupan di planet bumi tidak akan lama lagi punah. Karena kehancuran alam akibat ulah manusia sudah mencapai titik akhir. Aku berharap untuk bisa kembali ke masa lampau dan meyakinkan umat manusia untuk mengerti apa yang akan terjadi. Pada saat itu, masih ada kemungkinan dan waktu bagi kita untuk melakukan upaya menyelamatkan planet bumi ini. Tapi saya bayangin ya, menurut saya, kalau udah ada di masa depan, ketika dia kembali ke masa lalu sekitar 50 tahun dan memberitahu orang-orang tentang bahaya yang akan terjadi di masa depan, kayaknya sama aja, bakal banyak yang cuek. Bahkan banyak yang tetap melakukan kerusakan. Oke. Jadi itu surat dari teman di tahun 2070. Semoga ada manfaatnya. Pesan saya buat teman-teman, hematlah air selagi bisa, selagi ada. Jangan sampai nyesal pas udah nggak ada. Di tahun 2019, saya udah baca, sudah mulai ada orang yang berkelahi karena rebutan air.
Entahlah, mungkin di tahun sebelumnya udah ada, cuma sayanya nggak dapat info atau gimana. Tapi kalau di tahun 2019 sudah ada, kemungkinan di tahun selanjutnya bakal tambah banyak. Dan tadi, yang bakal ada kawasan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang dan dijaga ketat, itu semakin logis, semakin terbayang akan datang masa itu. Oke, makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kenal dari saya, Adrian Wibowo. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.